Pemirsa, untuk membahas topik jubir milenial pengumpul suara, kami sudah hadirkan 4 orang jubir milenial. Yang pertama adalah Raila Prachna Riswari, jubir milenial sekaligus dosen ilmu politik. Selamat malam, Mbak Raila. Selanjutnya Caca Frederica, jubir milenial yang juga dikenal sebagai artis. Mbak Caca, selamat malam. Ada pula Rina Sada, jubir milenial sekaligus Ketua Umum Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan juga caleg DPR RI dari PKB. Mbak Rina, selamat malam. Selamat malam. Dari sisi sebelah kiri, Denny Giovano, jubir milenial sekaligus peneliti Merial Institute. Mas Denny. Dan yang terakhir adalah Mas Ikrama Mas Loman, peneliti LSI Denny JA. Mas Ikram, selamat malam. Dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan malam hari ini dengan mengunduh aplikasi Metro X10 melalui aplikasi App Store atau Play Store. Sekarang sebelum kita memulai, tadi pada saat di video awal, Direktur Program TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin Arya Bima menjelaskan bahwa jubir milenial ini ada untuk merayu para milenial yang masih bingung menentukan pilihannya atau undecided voters, kemudian milenial yang berpotensi golput dan apatis terhadap pemilu, dan juga milenial yang kemungkinan jadi swing voters untuk bisa mantap memilih dan menggunakan hak suaranya. Nah, pemirsa, kita simak dulu seberapa besar sebetulnya jumlah milenial yang nantinya akan berpartisipasi dalam pemilu 17 April 2019 nanti. Baik, jumlah yang begitu besar, ada sekitar 40%, sekitar 80 lebih juta orang milenial. Saya akan mulai dulu dari Mbak Caca. Mbak Caca, cerita dong bagaimana sih awalnya bisa muncul ide harus ada jubir milenial di kubunya Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin? Masya Allah, sebenarnya kalau misalkan ditanya gimana sih, sebenarnya itu bukan ide aku aja ya, tapi itu kayaknya sepertinya ide kita bersama sebagai satu tim gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa banyak sekali milenial sekarang yang maaf, justru mereka tuh skeptis gitu terhadap politik. Kayaknya tuh kayak sudah acuh tak acuh, udah nggak mau gitu. Kayaknya kalau yang peduli banget karena punya urusan tertentu, misalkan ya mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau apa sebagainya gitu. Saya di sini alhamdulillah sih saya ngerasa seneng. Kenapa? Karena saya sendiri bukan caleg, jadi saya nggak punya kepentingan sebenarnya dalam dunia politik. Tapi kenapa saya berani untuk menyuarakan suara saya? Karena melihat keadaan politik saat ini, nggak tahu kenapa ya, kayaknya seolah-olah agama tuh menjadi suatu hal yang bagaimana banget gitu ya. Dan saya di sini Bismillahirrahmanirrahim ya, maksudnya melihat bahwa alhamdulillah kedua calon ini kan sama-sama muslim. Ya. Jadi dengan kita memilih baik Bapak Jokowi ataupun Pak Prabowo, ya kita tidak bisa menilai tingkat keimanan seseorang. Dan sekarang banyak sekali anak-anak milenials yang seolah-olah takut untuk menyuarakan saya itu memilih Pak Jokowi karena takut diserang bahwa wah berarti agama lo nggak bagus, berarti lo nggak belajar agama dengan baik. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ada apa ya, politisasi SARA, saya merasa bahwa untuk menjadi kok jubir. Sepertinya hak orang untuk bersuara jadi tertekan ya gitu, untuk menyuarakan bahwa saya memilih Bapak Jokowi, untuk berani mengeluarkan itu aja, statement itu aja, itu menjadi kayak takut gitu. Mereka jadi kayak terkungkung gitu, takut terintimidasi gitu. Dan itu terbukti dari begitu saya posting foto saya pertama kali dengan Bapak. Sebenarnya foto itu adalah saya udah lama gitu, udah dari seminggu yang lalunya gitu. Cuman hari itu baru saya putuskan karena saya melihat ada satu kebaikan Bapak yang tidak bisa saya ceritakan di sini, yang beliau nggak mau terlalu cari masalah, udahlah diemin aja yang kayak gitu-gitu. Saya jadi ngerasa wah kagum ya, karena saya kagum, saya jadi posting foto itu dan banyak banget DM ke saya, termasuk teman-teman artis yang bilang kayak gini, Ca, lo hebat ya. Terus aku bilang, loh apa hebatnya sih? Cuman posting dan memberikan opini aja, that's it. Semua orang bisa kok melakukan itu. Hebat itu konteksnya apa? Tulus atau nyinyir? Mereka itu, oh nggak, tulus. Mereka ngomong itu sama saya tulus gitu. Lo hebat ya. Terus saya bingung, lo hebatnya di mana ya? Saya hanya memberikan opini saya saja secara jujur. Baik orang mau punya pendapat sama atau saya kan nggak apa, mau sama dengan saya ataupun enggak kan nggak apa-apa gitu. Baik. Oh kalau gue nggak berani, Ca, kenapa gue takut nanti gue di dihantam
berantem sama netizen, gue takut diomongin ini. Jadi gitu. kekhawatiran semacam ini yang akhirnya begitu, dan akhirnya saya nanya, lo emang kenapa lo 01 apa 02? Aku gituin kan, bercanda gitu. Karena lo 01, sebenarnya gue 01, cuman gue takut sebenarnya ngomongnya gitu. Jadi karena mereka tahu saya 01, jadi mereka baru mengaku ke saya kalau mereka 01. Kalau mereka nggak tahu saya 01, mereka akan diem. Jadi mereka nggak akan. Apakah kekhawatiran ini yang akhirnya menjadi misi tersendiri buat Anda sebagai jubir milenial? Saya cuma punya misi pribadi gini, orang kalau bertanya sama saya, Caca kenapa sih gitu? Jujur ya, saya hidup sebagai entertainer, hidup dalam dunia hiburan yang mungkin korelasinya itu tidak berhubungan langsung dengan dunia politik. Tapi saya merasa, dan saya juga bukan caleg, jadi saya nggak butuh elektabilitas saat ini gitu ya. Gitu. Tapi kenapa sih saya berani untuk menyuarakan seperti ini? Karena saya ngerasa bahwa, ayo dong anak-anak milenial, setahun Indonesia emas itu ada di tangan kita gitu. Kalau kita nggak mau belajar minimal sedikit aja tentang politik, siapa yang mau peduli? Katanya kita mau membenahi negara ini, katanya kita mau Indonesia maju. Kita berikan tepuk tangan dulu. Peduli dong. Jadi itu menjadi misi jangan cuma orang tua kita doang yang peduli tentang politik, kita juga harus bisa ngerti politik gitu. Oke, kalau Mas Denny, cerita dong latar belakang organisasi dan pekerjaan Mas Denny sendiri sekarang itu seperti apa dan kenapa akhirnya sampai menjadi jubir? Oke. Jadi sebenarnya kenapa kemudian saya memutuskan untuk turut bergabung dengan Jubir Milenial? Saya kan aktif di Merial Institute. Jadi ini adalah sebuah lembaga penelitian yang fokus pada pengembangan kepemudaan. Dan selama pemerintahan Bapak Jokowi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pro pemuda, namun tidak tersuarakan dengan baik atau tidak tersampaikan dengan Contohnya baik. apa? Jadi ada peraturan presiden nomor 66 tahun 2017 itu berbicara tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan. Ini kita punya undang-undang kepemudaan dari tahun 2009, baru tahun 2017. 8 tahun kemudian baru dikeluarkan Perpres yang ditujukan untuk mengordinasikan semua program-program kepemudaan yang ada di setiap kementerian agar berjalan lebih efisien dan efektif. Karena selama ini orang berpikir kepemudaan itu hanya milik Kemenpora saja mungkin. Padahal di setiap kementerian itu ada juga anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk pemuda, namun tidak terkoordinasikan dengan baik. Jadi ketika Anda melihat kenyataan ini? Nah, setelah saya melihat kenyataan ini, saya pikir Bapak Jokowi ini sebenarnya pro kepemudaan sekali dan ini merupakan satu batu pijak untuk membangun sebuah kebijakan kepemudaan yang terpadu atau integrated youth policy, dan ini sudah diberlakukan di negara-negara maju seperti Jerman. Dan isu kepemudaan ini kurang dilirik secara serius, dan begitu Pak Jokowi mengeluarkan Perpres ini, saya pikir ini Presiden harus didukung setidaknya untuk 1 periode lagi tentunya. Jadi Anda merasa tugas utama sebagai seorang jubir milenial itu apa? Tugas utama sebagai seorang jubir milenial adalah mengisi gap antar generasi itu, Mbak. Jadi betul apa yang tadi dikatakan oleh Bang Arya Bima tadi sebelum kita mulai ya. Ini kan ada apa istilahnya? Seperti saya katakan tadi, ada kebijakan untuk pemuda yang baik, tapi kok tidak tersampaikan kepada pemuda secara baik. Nah, masalahnya selama ini apa yang Anda lihat? Kenapa kebijakan yang baik itu tidak tersampaikan dengan baik? Masalahnya salah satunya adalah mungkin pola komunikasi, approach. Jadi pola approach, mungkin nanti kita kan bicara juga tentang bagaimana mendekati milenial begitu kan. Karena memang perbedaan generasi ini menyebabkan perbedaan cara pandang dan juga cara pendekatan. Berarti approach-nya selama ini kurang nyambung dengan milenial? Jadi approach-nya selama ini mungkin terlalu formal begitu kan. Tidak menyentuh kebutuhan milenial, tidak menyentuh tradisi-tradisi generasi milenial itu yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Baik, sekarang kita lihat dulu sebetulnya seperti apa sih kecenderungan dari perilaku politik para milenial ini. Kita akan tunjukkan informasinya untuk Anda.
Mbak Rina, Ketua Umum Pemuda HKTI dan juga Caleg DPR RI. Kalau menurut Anda perilaku dan orientasi politik kaum milenial itu seperti apa sih? Yang tadi sudah dikatakan bahwa perilaku milenial ini cenderung masih labil dan pragmatis, Mbak. Untuk itu di sini TKN bagaimana memunculkan jubir milenial ini untuk menarik suara dari milenial itu sendiri. Karena kita perlu mengkampanyekan atau memberikan pendidikan politik terhadap generasi milenial, bagaimana Indonesia perlu mengonsolidasikan demokrasi. Dan demokrasi ini bisa terkonsolidasikan yaitu dengan partisipasi politik. Dan saya yakin dari generasi milenial yang ada sekarang ini, kebanyakan dari pemilih pemula yang sebelumnya belum ada ikut aktif di partisipasi politik. Nah dari karakter ini Mbak, saya melihat bahwa jangan sampai generasi milenial ini hanya bisa dijadikan objek politik saja. Ya. Hanya di pilpres saja, selama ini begitu. Ya kan? Jadi kedepannya kita harus memikirkan bahwa generasi milenial ini adalah masa depan. Kalau kita bicara milenial maka pembahasannya masa depan. Karena kalau dilihat kita sekarang bonus demografis Indonesia, kita sedang menyongsong ke sana. Otomatis kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Nah, ketika kita menyiapkan sumber daya manusianya, maka kebijakan penunjangnya harus disiapkan. Dan saya lihat Pak Jokowi sekarang sudah menyiapkan penunjang kebijakan ke arah sana. Begitu. Seperti misalnya anak generasi milenial masih bimbang, saya memilih presiden, bisa nggak saya kuliah? Ternyata dengan adanya kebijakan Pak Jokowi memunculkan kartu Indonesia Pintar Kuliah ini, untuk mereka, jadi mereka semangat lagi, ya kan? Yang kedua, apakah setelah kuliah mereka akan mendapatkan pekerjaan, karena ini yang menjadi masalah kita sekarang. Banyaknya pengangguran gitu kan. Tapi bagaimana program-program yang baik ini bisa terkomunikasikan dengan baik juga? Jubir milenial itu bisa apa? Nah, bagi saya dengan sharing ini bisa membangun komunikasi yang baik dengan milenial, karena yang mengerti milenial itu ya milenial sendiri gitu. Kita bisa ngobrol dengan mereka dengan bahasa kita sendiri gitu. Bahkan sambil ngopi atau apa. Contohnya seperti saya di Dapil, tidak perlu repot-repot mengumpulkan milenial Mbak, cukup ajak mereka ngopi dan ajak mereka sharing. Terserah mereka mau bertanya apapun, kita menjawabnya dengan bahasa kita sendiri, kata kita sesama satu generasi gitu kan, tidak ada jarak. Nah itu, dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Denny tadi, bahwa kita ini sebagai tidak ada gap antar generasi, bahwa kita harus menjadi penyambung visi antar generasi. Oke, baik. Biasanya dilanjutkan sedikit. Biasanya kan sekarang ini beda rezim, beda lagi kebijakan. Nah kalau saya lihat dari Pak Jokowi ini ada keberlanjutan. Contohnya dari KIP SMA sekarang ke KIP kuliah. Nah nanti akan berlanjut lagi. Gitu. Oke, kalau tadi Mbak Rina itu caranya dengan mengumpulkan ngopi-ngopi, sharing. Kalau Mbak Rela caranya gimana Mbak? Iya sebenarnya Mbak, saya sampaikan dulu. Saya ada sedikit perbedaan sama teman-teman bahwa atau yang tadi ditunjukkan bahwa milenial itu ternyata pragmatis. Sebenarnya enggak sih. Saya banyak bertemu dengan milenial bahwa ternyata mereka itu enggak apolitis ya. Mereka itu sebenarnya peduli. Hanya saja cara menyampaikan mereka itu sangat sedikit berbeda. Caranya gimana sih? Kadang kan di sosial media tuh mereka kadang contohnya seperti setelah debat ya. Setelah debat itu banyak tuh tagar-tagar yang dinaikkan netizen itu kan kebanyakan kan anak muda. Nah, anak muda itu kan karakternya digital native ya. Ketika ada suatu peristiwa misalkan debat tuh misalkan kayak unicorn atau 10 years challenge sama cawapres, itu jadi pembangun dan jadi trending topik seperti itu. Jadi menurut saya pandangan saya itu bahwa milenial itu sebenarnya nggak apolitis, mereka itu sebenarnya peduli. Dan saya yakin nanti 17 April ya pasti partisipasi anak muda itu pasti datang ke TPS dan tidak golput. Tetapi apakah ketika ramai dibahas oleh netizen di media sosial itu terjemahannya nanti mereka akan datang juga untuk memilih pada tanggal 17 nanti? Kalau saya yakin sih mereka datang. Jadi strategi kami itu sebenarnya begini, melihat saja itu belum tentu mereka memilih. Jadi sebenarnya kami itu membuat engagement, kami membuat percakapan agar mereka itu confidence dengan apa yang akan mereka pilih. Misalkan kami itu mempromosikan dan kami itu menjelaskan seberapa banyak keberhasilan Pak Jokowi ya, infrastruktur. Menjelaskannya dengan cara apa? Dengan biasanya kami platformnya media sosial dan ada juga kegiatan darat ya. Sebenarnya strategi kami itu ada dua, saya membaginya dua. Pertama, debat itu kan langsung dari Pak Jokowi sama Pak Amin ya, sesi debat. Jadi itu ternyata bisa menaikkan SV dan UV. Itu yang kedua ada strategi itu 3D, saya sebut 3D. Pertama itu digital. Digital itu kami itu memberikan konten-konten kreatif, kami buat meme yang lucu, kami yang buat meme yang keren, video yang lucu yang menarik pemilih-pemilih milenial. Yang kedua itu dengan
kegiatan darat. Nah, kegiatan darat ini kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kami contohnya ada kegiatan milenial ketuk pintu. Nah, milenial ketuk pintu ini orang-orang anak muda ikut berpartisipasi untuk menampung aspirasi masyarakat atau anak-anak muda secara khusus ya. Menampung aspirasi mereka. Itu juga udah ada aplikasinya, Mbak. Jadi bisa cek di ketukpintu.org. Itu kita bisa submit di situ aspirasi apa, dan kemudian kami yang akan membawa itu ke Pak Jokowi. Dan kami di sini sampai mengawal Pak Jokowi sampai. Mas Ikram sudah mendengar cara-cara yang disampaikan oleh para jubir milenial ini. Sebetulnya seberapa efektif kehadiran jubir milenial ini untuk menggait suara pemilih muda? Tetapi dijawabnya nanti ya, Mas Ikram. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Partai bicarakan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan seputar jubir milenial pengumpul suara. Mas Ikram, kalau sedikit lagi berbicara soal kebutuhan milenial, kalau membandingkan kebutuhan milenial di perkotaan dan di pedesaan itu pasti berbeda. Karena itu approach-nya harus seperti apa? Ya, memang milenial ini kan rentang umur ya. Namun sekali lagi milenial juga terfragmentasi dalam banyak hal ya. Pertama misalnya isu ya. Kemudian sekarang ada milenial yang isunya hijrah dan sebaliknya ya. Kemudian milenial perkotaan yang lebih otonom ya. Ketika mereka baca koran, nonton Metro TV, mereka lihat para jubir-jubir ini baik menyampaikan, mengasosiatif presiden mereka, itu mereka langsung masuk gitu. Otoritasnya penuh. Kalau di daerah ada yang masih menjadi lawan demokrasi, yaitu patron klien yang kuat. Jadi ada struktur komunal yang kuat. Jadi anak muda masih dianggap, kalian baru belajar gitu ya, orang tua tahu apa kalian gitu. Jadi sehingga membuat mereka berjarak. Kedua, memang milenial ini kan erat dengan kekecewaan ya, sehingga kalau kita lihat mereka aktif secara politik, namun bukan pada kanal politik praktis ya, tapi pada social movement. Kita melihat bagaimana gerakan-gerakan sosial itu digerakkan oleh gerakan sosial oleh milenial. Namun kita ada contoh buat kita optimis, misalnya kasus di Hong Kong ya. Partai Demosisto itu ketuanya 24 tahun, tapi partainya lolos di parlemen gitu ya. Karena apa? Mereka di-challenge, di-trigger, dan anak muda suka yang inspiring ya. Jadi ada anak muda yang bergerak dan dia punya kompetensi, keahlian, dan berani, itu menginspirasi. Jadi jubir-jubir milenial ini juga harus menginspirasi anak muda yang lain ya. Sehingga mereka menjatuhkan pilihan lewat jubir ini, menjatuhkan pilihan kepada para kandidat. Kuncinya harus bisa menginspirasi ya. Baik. Kita catat itu. Tapi pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog, saya ingin sedikit kita bermain di sini. Kita bermain rapid fire questions ya. Jadi saya akan menyebutkan 10 kata untuk masing-masing jubir milenial ini. Silahkan direspon sesuai dengan apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata itu ya. Masing-masing 10, tolong dijawab dengan cepat. Masing-masing kurang lebih waktunya 30 detik. Saya mulai dari Mbak Rina terlebih dahulu. Siap, Mbak? Siap. Presiden Indonesia. Cashback. Pendapatan. 4.0. Industri kreatif. Serangan fajar. Money politik. COD. Diterima. DPR. Parlemen. Kotel efek. Pengaruh partai. Debat. Pilpres. Sri Mulyani. Menke. Ma'ruf Amin. Sang Kiai. Kirain wapres. Sekarang kita lanjut ke Mbak Caca. 30 detik, kita mulai dari apa sekarang. aja ya? Apa aja, kalau misalnya masih bingung boleh pas, nanti kalau ada waktu kita ulang lagi ya. Konstituen. Badan hukum. Instagram. Sosial media. Startup. Bisnis. Black campaign. No. Partai. Besar. Julid. Negatif. Plastik. Say no to plastik. Korupsi. No. Susi Puji Astuti. Inspiring. Sandiaga Uno. Good man.
Good answer. Kita lanjut ke Mas Denny. Siap? Kita set lagi ya, 30 detik. Unicorn. Yang online-online itu. Komunitas. Kemajuan. Juru bicara. Juru bicara milenial. MRT. Peradaban baru. YouTube. Lebih dari TV. Caleg. Caleg. Harapan. Santri. Santri. Pondok pesantren. Milenial. Milenial progresif. Rudiantara. Menkominfo. Prabowo. Tegas. Oke. Ini sebetulnya bisa terlihat nih, bahasa jubir milenial ini nanti bakal nyampe nggak ke para milenial ya. Terakhir, Raila. Siap? Siap. Oke. Kita mulai. Wakil Presiden. Kiai Maruf. Ojol. Online. Door to door. Di ketuk pintu. Politisi muda. Kami. Nyampah. Nyampa. No. CFD. Olahraga. Global warming. Pemanasan. PUBG. Game. AHY. Keren. Keren. Oke. Jokowi. Menang. Oke. Baik, silakan para pemilih milenial mengukur sendiri ini bahasa dan cara menjawab dari para jubir milenial, sesuaikan dengan selera Anda. Kita lanjutkan kembali ya dialog bersama dengan jubir milenial dan juga Mas Ikram, peneliti LSI Denny JA. Saya ingin ke Mas Ikram lagi sedikit sebelum ke mereka. Benarkah kata orang dan juga ada sejumlah tulisan yang mengatakan milenial itu cenderung tidak loyal? Makanya banyak swing voters. Kemudian apatis terhadap politik dan tidak mudah percaya terhadap elit politik. Ya, saya pikir memang fakta di beberapa election ya, memang milenial paling susah diyakinkan ya. Karena pertama mereka tadi dibilang labil ya, kemudian cenderung kritis, karakternya progresif ya, sehingga perlu banyak cara untuk meyakinkan mereka ya. Meyakinkan apalagi mereka erat kaitannya politik dengan kekecewaan ya. Apa sih yang membuat milenial itu sering kecewa, Mas? Ya, mereka melihat bahwa apalagi konteks Indonesia ya, mereka melihat banyak para politisi itu erat kaitannya dengan hal yang destruktif, negatif misalnya. Apa? Korupsi? Korupsi dan sebagainya. Karena itu jika ada di-trigger misalnya dengan misalnya kalau kita ingat dulu ada gubernur yang terkesan tegas, anti korupsi, melawan babat habis parlemen, itu kan mendorong pemilih untuk ikut bergabung di situ. Sehingga walaupun beliau maju dari jalur independen, itu pun semarak gitu orang untuk menjadi social movement ya. Tinggal konsekuensi di parpol ya, termasuk untuk menghadirkan calon-calon seperti itu ya. Oke, saat ini Mas Ikram angka swing voters kita dan undecided voters sudah di angka berapa? Memang range swing voters ya, atau mereka yang belum memilih ini ya, itu range-nya dari 10 sampai 15% ya. Artinya, namun problemnya bukan hanya di swing voters Mak ya, bahwa pemilih yang sudah memilih kandidat atau sudah memilih parpol, ada juga yang belum militan ya, atau belum, masih ragu-ragu itu ya, walaupun dia sudah di sana. Jadi tantangannya memang jadi belum mantap pilihannya. Belum mantap. 1 bulan terakhir mereka yang belum mantap akan mantap, iman politik mereka akan harus diperkuat, kalau enggak mereka akan golput ya. Iman politik harus diperkuat. Harus diperkuat. Dan menarik ini, bagaimana memperkuat iman politik para pemilih milenial supaya mantap nanti memilih dan juga datang sehingga tidak golput. Kita akan bahas nanti di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah di Partai Bicara. Kita lanjutkan lagi perbincangan soal jubir milenial pengumpul suara. Mas Ikram, apakah kehadiran jubir milenial dengan segala latar belakang dan modal sosial yang mereka miliki ini akan mampu untuk berkomunikasi secara efektif dan menggait suara pemilih milenial? Ya, tentunya pertama saya mau katakan bahwa pemilu ini kan ajang
komunikasi politik, strategi politik, termasuk mengartikulasi kepentingan politik pemilih ya. Dan mengartikulasi kepentingan politik pemilih itu tentu akan terpotret tidak hanya oleh pasangan calon ya, tapi juga pasangan calon membutuhkan bisa vote getter ataupun para orang-orang ya, agent yang kemudian mewakili gagasan ya. Jadi pertama ada dua, bahwa para jubir memang harus dilihat pada beberapa hal. Pertama, perspektif peran mereka yang mampu menyampaikan gagasan-gagasan politik kandidat ya. Saya pikir ini bukan hanya soal representasi bahwa anak muda kemudian tampil bicara ya. Misalnya saya lihat yang datang di sini kawan-kawan juga memiliki latar belakang yang punya keunggulan ya. Ada diferensiasi. Misalnya Adinda kita ini diferensiasi peneliti, kemudian tentunya punya keunggulan, kemudian ada yang dosen, kemudian ada yang praktisi di bidang pertanian ya. Saya pikir harus fokus pada spesialisasi kawan-kawan. Jika memang kuatnya di pertanian harus mengkapitalisasi isu kandidat. Namun saya ingin memberi catatan begini. Dalam perspektif jubir, representasi sangat penting saya bilang. Representasi dari segi spesialisasi. Kedua, memang dari segi milenial memang nggak mau bahwa suara mereka disimplifikasi hanya sebatas suara gitu ya. Kemudian memang betul meng-approach pemilih milenial harus mengikuti cara mereka, gaya mereka ya. Namun bukan hanya sebatas itu ya. Kemudian kita pakai berlaga ya. Kalau kayak saya masih milenial nggak. Misalnya yang udah ini kemudian merubah stylenya menjadi memaksa milenial, sebenarnya nggak harus itu ya. Milenial juga punya basic need ya, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi. Yang tadi kemudian didiskusikan, masalah ekonomi, kemudian masalah pengangguran ya. Ini menjadi tuntutan mereka. Apalagi kalau kita lihat rentan milenial ini kan dari yang masuk di pemilih dari 17 sampai 38 ya. Ada pemilih yang baru pertama kali memilih, betul, kemudian ada yang di atas 30% yang kemudian kita sebut ada sandwich generation ya. Mereka di satu sisi punya kebutuhan hidup mereka, tapi di satu sisi harus menghidupi keluarga dan orang tua dan adik-adiknya ya. Dan mereka sangat sensitif terhadap isu ekonomi. Tinggal semua kembali ke jubir sejauh mana dapat mengkapitalisasi. Tidak hanya soal gimmick bahwa saya milenial, saya keren, kemudian pilihlah saya. Saya pikir pemilih milenial harus tahu how-to-nya. Apa sih selama ini yang kurang dari para calon, caleg, capres, cawapres dalam ketika mereka yang mengasosiasikan diri mereka terhadap milenial, selama ini apa sih yang kurang dari mereka? Ya, sebenarnya yang saya bilang tadi bahwa citra diri itu lebih kuat ya ketimbang program ya. Kemudian membangun asosiatif bahwa kami kompeten ya, bahwa memilih kami itu kompatibel dengan kesejahteraan yang akan kita ciptakan. Dan saya tadi udah disampaikan bagaimana tentang kartu Indonesia Pintar kuliah. Ini sebenarnya milenial juga tahu bahwa mana gimmick mana bukan. Karena itu harus dijelaskan how-to-nya seperti apa. Kami bisa melakukan ini karena pertama postur anggaran, kemudian keberpihakan terhadap pemuda, sehingga milenial teryakinkan mereka tidak melihat ini sebagai... Jadi tidak cukup berhenti hanya menunjukkan kartu, menyebutkan ini ya, ada kartu ini. Saya pikir harus lebih dari itu. Dan ini ada di tangan para jubir yang kompeten-kompeten ini ya. Jadi tugasnya seperti itu ya. Mumpung tadi Mas Ikram sudah menyebutkan apa saja permasalahan-permasalahan dan juga kebutuhan para milenial, kami akan tampilkan datanya untuk Anda. Ternyata Mas Denny, mayoritas milenial dalam survei tadi itu concern soal lapangan kerja 25,5%. Nah, sebagai jubir milenial TKN, bagaimana Anda menjawab concern milenial soal ketersediaan lapangan pekerjaan ini? Jadi permasalahan ketersediaan lapangan kerja ini sejatinya sudah dipikirkan juga oleh Bapak Jokowi dan sempat disampaikan oleh beliau di pidato kebangsaan di Sentul kemarin tentang kartu prakerja. Karena kartu prakerja ini sebenarnya meniru model dari negara-negara kesejahteraan yang sudah mapan, misalnya seperti Norwegia ataupun Swedia, negara-negara Skandinavia yang sangat baiklah dalam mengelola kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kartu prakerja ini ditujukan untuk bukan hanya, kan kita dikatakan semacam memberikan BLT
Padahal tidak seperti Bantuan itu langsung konsep. tunai ya? Iya, Oke. bukan bantuan langsung tunai seperti itu, tapi kita juga memberikan pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang ini nantinya mampu memberikan kompetensi bagi mereka untuk bekerja dan juga memberikan penghasilan bagi keluarganya gitu. Dan postur anggarannya pun Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan sedang dirumuskan gitu. Jadi kita ini kan identik dengan optimis gitu. Bahwa Jokowi itu optimis, kita bisa juga seperti negara-negara maju itu, seperti negara-negara Skandinavia Baik. itu menyejahterakan masyarakat. Tapi Anda sepakat ya dengan apa yang tadi dikatakan Mas Ikram bahwa kalau menjelaskan kepada milenial itu jangan hanya sekedar gimmick saja, tetapi how to-nya itu harus dijelaskan. Dan apakah itu yang menjadi strategi Anda sebagai jubir milenial? Jadi milenial itu senang sekali untuk diajak diskusi, diajak bergabung. Jadi kalau misalkan kita buat misalkan kampanye, deklarasi besar-besaran, itu bisa dijamin generasi milenialnya sangat sedikit. Yang ramai itu biasanya generasi X atau baby boomer. Mereka, karena saya aktif juga di alumni UI untuk Jokowi, saya melihat sendiri bahwa yang ramai itu justru generasi X, baby boomer yang asik reuni, mungkin sekalian reuni, jadi tapi merayakan juga demokrasi. Jadi mereka tidak senang dikerahkan, jadi mereka ingin pendekatannya yang Jadi interpersonal. bukan yang tipe mobilisasi massa begitu ya? Ya, dia tidak tertarik dengan mobilisasi massa. Jadi lebih seperti apa? itu. Kepada diskusi grup-grup kecil? Grup-grup kecil iya, kemudian juga Sosial media? one-on-one sosial media, atau kita bikin saja tulisan misalkan wacana-wacana dan kita jelaskan bagaimana ini mungkin dilakukan. Karena misalkan bicara kartu prakerja. Baik. Ada contohnya gitu, bahwa negara-negara itu mampu mengelola kartu prakerja, bukan kartu prakerja. Mungkin di sana nama kebijakannya lain tapi serupa gitu, bahwa pengangguran pun diberikan insentif dulu seperti itu. Baik, Jadi oke. ada contohnya, kita bisa membangun postur anggaran ke arah sana juga, Ya. bukannya tidak mungkin. Oke. Mbak Raila, kalau menjawab soal kesempatan mengakses pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia yang juga menjadi concern dari para milenial tadi, akan seperti apa jawaban dari jubir milenial? Sebenarnya jawaban untuk masalah pendidikan ini sudah terjawab di Kartu Indonesia Pintar. Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Pak Jokowi. Jadi saya rasa itu sudah cukup menjelaskan kepada kaum-kaum milenial yang biasanya kan ada yang khawatir tidak misalkan setelah SMA mereka khawatir tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak memiliki biaya. Nah, kemudian Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini bisa menjawab masalah-masalah mengenai biaya itu. Jadi Gimana menjawabnya? Kalau misalnya ditanya gimana cara kartu itu menjawab persoalan saya bisa sampai kuliah? di situ kan udah ada operasionalnya. Jadi nanti seperti di KIP ya, itu udah ada operasionalnya, biayanya dan sebagainya, itu saya rasa udah. Oke. Kalau ditanya seperti begini itu. Mbak Raila, kenapa sih kalau programnya Pak Jokowi itu kartu terus? Sebenarnya sih kalau saya selalu menjelaskan kepada teman sebaya saya itu bahwa ini sebenarnya bukan kartu, ini program. Jadi program yang berbentuk kartu untuk menjawab masa depan anak muda. Jadi untuk masa depan anak muda di tangan Pak Jokowi ini kita udah nggak perlu khawatir lagi. Kita Pak Jokowi ini sebenarnya bagi saya dan sebagai milenial ya memberikan rasa aman untuk masa depan saya. Oke. Seperti itu. Karena kenapa saya tanya kartu? Karena kan ada komentar dari kubu lawan, ribet terlalu banyak kartu, Mungkin nggak aku boleh efisien. bantuin sedikit Boleh, kali ya. silakan Jadi Mbak kalau Cica. misalkan kenapa sih kartu gitu ya, itu sebenarnya lebih kepada segmen sih gitu loh. Karena gini, begitu Pak Jokowi mengutarakan apa aja sih program yang ingin dilakukan oleh pemerintah apabila nanti insya Allah Pak Jokowi terpilih kembali gitu loh. Oke, kartu KIP mahasiswa itu kena banget sama millennials seperti kita. Kenapa? Karena banyak anak-anak di Indonesia ini yang tingkat pendidikannya kalau di kota-kota besar, maaf ya, mereka memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik. Bisa kuliah bahkan sampai ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara lain gitu. Tapi maaf, di kota-kota yang mungkin memang pertumbuhan ekonominya kurang baik dan juga akses jalannya juga kurang bagus, makanya kan salah satu pendekatannya juga dibangunlah nih jalan-jalan supaya ekonominya juga bisa lebih merata gitu kan. Itu mereka tingkat pendidikannya jangankan tingkat pendidikan sampai strata 2, strata 3 gitu. Oke, berarti sekarang ada ketimpangan nih antara yang di perkotaan dan pedesaan. Makanya itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang kartu untuk ibu-ibu gitu, kartu sembako gitu, itu mungkin agak kurang kena buat kita anak milenials. Karena anak milenials itu yang mereka pikirin adalah mereka memikirkan tentang cita-cita, mereka memikirkan tentang pendidikan. Mereka kalau dikasih kartu sembako nggak bisa. Nah, sedangkan
kalau di kubu lawan, oke, semua orang itu pasti punya itikat yang baik untuk negara Indonesia. Tapi kembali lagi pertanyaannya, gimana caranya? Itu, nah gimana caranya? Caranya itu kan harus konkret. Caranya itu kan harus sesuai fits dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi benar-benar harus detail. Kalau nggak detail, saya pengen Indonesia maju, saya pengen pertumbuhan ekonomi naik. Oke, gimana caranya? Itu yang selalu diresahkan oleh milenial. Kalau misalnya dalam debat-debat yang kemarin deh, menurut Caca, apa sih yang kurang dari penjelasan-penjelasan itu? Apakah terlalu normatif? Bagian yang mana nih? Secara umum. Secara umum, oke. Kalau yang kemarin yang wakil presiden, cawapres ya, oke. Yang bagian cawapres itu saya ngelihatnya mungkin agak sedikit lebih damai kali ya. Mungkin saya juga melihat terima kasih juga kepada Pak Sandi. Mungkin beliau menghormati Pak Amin yang memang usianya jauh lebih ya harus kita tuakan lah gitu. Itu salah satu. Yang mana yang lebih kena ke milenial? Kalau buat aku sih Pak Amin. Kenapa? Karena apa yang diomongkan itu substantif sekali, dan sebenarnya kemarin saya agak sedikit kecewa sih dengan pernyataan Bang Sandi bahwa sekarang itu sedikit sekali kesempatan untuk bisa membuka lapangan kerja. Padahal kan Bang Sandi itu kan bisnismen. Beliau tahu lah angka-angka angka-angka bunga dan segala macam yang sudah diturunkan yang memudahkan para anak-anak muda yang baru mau mulai berbisnis nih gitu. Nah, itu kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang udah diberikan negara gitu. Kok masih bisa bilang kesempatan buat bekerja, kesempatan buat melakukan bisnis tuh nggak ada. Itu kan kayak gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Masih berbicara soal kebutuhan milenial. Sebetulnya kalau dari kacamata Mbak Rina, apa sih yang dicari milenial dari sosok seorang pemimpin itu? Begini Mbak, saya melihat khususnya di dapil saya Jawa Barat yang tingkat pemilih milenialnya itu sekitar 18% ya, lebih tinggi dari daerah-daerah lain. Di sana itu milenial sangat kompleks dan belum terorganisir semua. Jumlahnya banyak, minatnya banyak, dan aktif juga. Nah, yang kita harapkan di sini bagaimana ada pemimpin yang mempunyai visi bisa mewadahi seluruh potensi itu. Kita bisa katakan milenial ini adalah the future force of Indonesia, calon pemimpin masa depan. Ketika seorang pemimpin mempunyai visi ke sana, menjadikan milenial ini sebagai calon pemimpin masa depan, maka akan disiapkan. Baik itu pendidikannya, baik itu pekerjaan mereka, keterampilan mereka, sehingga ketika mereka tumbuh, mereka bisa menjadi generasi emas. Oke, tapi kan ada yang mengatakan seperti ini, Mbak Rina. Ketika masa-masa kampanye semuanya diberikan harapan-harapan, tetapi setelah selesai masa itu ya ditinggalkan begitu saja. Milenial itu seperti yang Anda katakan tadi hanya menjadi objek kampanye. Begini Mbak, jadi saya katakan kepada para milenial, para generasi milenial bahwa kita jangan hanya melihat dari kampanyenya saja, tapi dilihat dari pengalaman, dari apa yang sudah dikerjakan kan, dan visi selanjutnya. Misalnya sekarang Bapak Jokowi ini sangat peduli sekali dengan industri kreatif. Buktinya apa gitu kan? Buktinya beliau mendirikan Bekraf itu, dan dari Bekraf ini bisa menyumbang sekitar 5% sekian lah untuk perekonomian Indonesia itu dari industri kreatif sendiri. Nah, mayoritas anak-anak milenial sekarang ini banyak bergelut di industri kreatif, sehingga kebijakan Bapak Jokowi perlu didukung dan diteruskan dengan cara apa? Dengan cara sama-sama mari kita mencoblos Pak Jokowi 17 April 2019. Tapi menarik ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara para jubir ini. Nanti saya juga ingin minta pendapat dari Mas Ikram. Sebetulnya kunci untuk bisa meraih suara milenial pada Pileg dan Pilpres itu apa? Kami akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita masuk di segmen akhir. Mbak Raila, saya berikan sekarang kesempatan kepada seluruh jubir milenial untuk meyakinkan kepada para pemilih milenial yang masih belum mantap pilihannya, yang belum memutuskan, dan juga yang berpotensi untuk golput. Bagaimana cara jubir milenial meyakinkan mereka untuk datang memilih, terutama memilih sesuai dengan siapa yang Anda jagokan? Pertama saya jelaskan begini dulu. Saya sedikit berbeda pandangan bahwa milenial itu nggak peduli. Jadi saya yakin milenial itu sangat peduli dengan politik, dan saya yakin, contohnya nih Mbak, saya itu dari kampung ya, dari Sulut, dari Manado.
desa saya namanya Langowan, itu mereka setiap kali WA saya selalu mengatakan bahwa saya dukung Pak Jokowi, berarti kan mereka melek. Dan itu teman sebaya saya. Kemudian saya ingin berpesan kepada teman-teman milenial bahwa jangan lupa 17 April datang ke TPS, ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak tetangga untuk datang ke TPS coblos nomor urut 1, coblos baju putih, Jokowi menang tebal. 100%-in nyoblos. Baik, Mas Denny. Mungkin kalau dari saya, kita harus pahami dulu bahwa hak untuk memilih secara bebas yang kita rasakan hari ini itu diraih dengan perjuangan yang tidak sederhana. Sehingga jika hari ini kita menyia-nyiakan hak kita untuk memilih, tentu ini merupakan sebuah penistaan terhadap perjuangan yang sudah dilakukan. Penistaan terhadap perjuangan. Penistaan terhadap perjuangan aktivis-aktivis pro-demokrasi. Jadi pastikan 17 April teman-teman hadir di TPS untuk memilih pasangan calon yang tentunya harapan kami teman-teman memilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Oke, Mbak Rina. Kalau saya lebih kepada bagaimana cara memenangkan hati dan pikiran mereka. Nah, itu yang menjadi concern saya di sini. Dan memperluas jangkauan, Mbak, dengan melibatkan generasi milenial. Misalnya ketika saya kan sebagai Ketua Umum Pemuda HKTI, saya melibatkan generasi petani-petani muda, bagaimana mereka memperoleh memperoleh pelatihan, sehingga ketika mereka terjun ke pertanian tidak jadi semangat lagi gitu, lebih optimis. Nah, ketika saya bergaul, karena saya santri juga, saya bergaul dengan para santri, bagaimana saya memberikan waktu itu bersama-sama dengan Pak Muldoko juga memberikan pelatihan, misalnya kita bikin santri tani milenial seperti itu. Jadi bagaimana kita memberi dulu untuk mereka supaya mereka juga berpikir bahwa menjadi perwakilan dari mereka juga bisa menampung aspirasi mereka juga. Oke, baik. Mas Ikram, ada survei terbaru LSI yang menyebutkan jika para milenial ini golput, maka pasangan Jokowi Ma'ruf Aminlah yang paling dirugikan karena margin kemenangan Jokowi Ma'ruf di segmen milenial sebesar 22%. Bagaimana penjelasannya? Iya, sebenarnya ini selaras dengan narasi kawan-kawan. Memang karakter progresif pemilih milenial ini kemudian karakter mereka sangat optimis gitu ya, melihat mereka narasi hope, narasi akan masa depan mereka itu menjadi kuat. Kenapa kemudian di situ Pak Jokowi unggul ya? Dan milenial jika golput di segmen ini maka tentu Pak Jokowi yang dirugikan karena selisih elektabilitas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo tinggi di sini. Karena itu milenial kalau ingin Pak Jokowi menang ya harus kuat di segmen ini karena per hari ini survei Pak Jokowi unggul di sana ya. Dan saya ingin berpesan juga mungkin karena terakhir bahwa para milenial tidak hanya gimmick, kalian harus jadi representasi anak muda. Ingat dulu the founding fathers kita, Syahrir, Bung Karno itu umur 26 tahun jadi ketua partai. Mereka adalah penentu arah negara ke depan. Artinya jangan hiasi muka-muka lama lagi, minimal muka kawan-kawan akan berada di pemerintahan ke depan. Oke. Tapi terakhir untuk Mas Ikram, selain karena faktor belum kemantapan dalam memilih, ada juga faktor teknis. Misalnya banyak milenial kita yang ternyata tidak bisa nyoblos di daerah asalnya karena sedang kuliah di luar kota, misalnya di luar daerah asalnya. Dan mereka malas atau tidak sempat dalam mengurus formulir pindah TPS. Nah, menurut Anda ini bisa faktor juga yang akhirnya memicu milenial golput? Ya, memang kalau kita lihat faktor kan ada faktor administratif, faktor pragmatis sama ideologis ya. Faktor administratif sebenarnya membayangi karena dalam survei kami terlepas dari mereka urusan pindah secara teknis itu, namun pemilih kita baru 50% yang tahu akan ada Pilpres dan Pilpresnya tanggal 17. Jadi ini tantangan untuk mengaktifkan lagi sosialisasi, menghadirkan bahwa satu suara milenial itu akan sangat penting bagi perubahan nasib bangsa ke depan dan tentunya pihak penyelenggara harus akomodatif ya. Karena satu suara milenial atau pemilih ya akan sangat baik untuk mendorong demokrasi kita. Baik, oke. Terakhir, Mbak Caca, ada tantangan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan jubir milenial?
Bismillahirrahmanirrahim. Buat jubir milenial sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin pendekatan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin masih memandang politik itu sebagai sesuatu yang kayak aduh sesuatu yang bagaimana banget gitu. Padahal politik itu sangat dekat dengan kehidupan kita dan kalau kita pengen melakukan perubahan gitu kita harus peduli dengan politik kita gitu. Dan Bapak Jokowi itu selalu mengajarkan kita semua dan beliau sosoknya tuh Masya Allah ya selalu menunjukkan kedamaian, nggak usah saling berguncing, nggak usah saling mencaci maki gitu. Mungkin teman-teman milenials di luar sana punya beda pilihan, nggak apa-apa, tapi yang penting tetap berbuat baik, tetap berbicara yang baik, yang sopan, yang halus. Kita harus bisa tunjukkan bahwa kita itu milenial yang santun gitu, milenial yang memang punya kredibilitas bahwa kita bisa berbicara dengan cara yang baik tanpa harus memaki dan mencaci. Kalau kita mau adu program silahkan aja, saling mengkritik silahkan aja, tapi jangan dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Itu satu. Kedua, percayalah buat teman-teman, saya yakin kita semua memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu satu dan kita tahu kok Tuhan itu punya kuasa atas segalanya gitu. Dan detik ini Tuhan tuh tahu siapa kok yang menang tuh Tuhan tahu. Jadi kita sebagai manusia nggak usah galak-galak banget. Berbicara yang baik aja karena saya sangat sedih banget dan saya bisa nangis loh kalau ngelihat Instagram, sosial media yang kadang-kadang akunnya tuh bodong gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ditakutin hal-hal yang seperti itu. Please, kita kan ngakunya anak milenial, ngakunya anak yang bisa melakukan perubahan, ngakunya kita suka sesuatu yang cepat gitu. Ayo dong gunakan teknologi-teknologi ini untuk sesuatu yang manfaat, untuk sesuatu yang memiliki impact yang positif. Gunakan dong untuk cari tahu apa sih ini, apa sih itu. Karena kata-kata milenial saja, maaf ya maksudnya saya berkeliling Indonesia dan saya nanya sama anak-anak, ada yang tahu nggak sih arti millennials tuh apa sih, lahir di tahun berapa sampai tahun berapa sih, itu aja kebanyakan nggak bisa jawab gitu loh. Padahal kita sangat dekat dengan yang namanya internet gitu. Jadi gunakan internet untuk hal-hal yang baik, jangan cuma sesuatu yang nggak manfaat. Dan negara kita sudah membuat demokrasi ini 11 kali kan kita pemilihan. So, datang ke TPS, jangan disia-siakan, jangan mubazir. Gunakan suara kalian dan berani berbicara. Baik, terima kasih Caca, Mbak Raila, kemudian Mbak Rina, Mas Denny dan juga Mas Ikram. Kita beri tepukan sekali lagi pemirsa. Pemirsa, dengan bahasa dan cara berpikir yang serupa, para jubir milenial ini diharapkan mampu untuk menjelaskan program-program paslonnya dengan lebih efektif lagi kepada para milenial. Namun sesungguhnya tugas yang paling berat adalah meyakinkan para pemilih milenial untuk memantapkan pilihan mereka dan datang untuk menyuarakan suara mereka pada tanggal 17 April nanti. Karena generasi milenial ini adalah generasi penentu masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Partai Bicara. Sampai jumpa. Thank you, Mas. Metro TV, knowledge to elevate.